Kenapa kau biarkan dirimu tertipu oleh penampilan? Itu bukan penampilan, suster kepala. Aku lihat mereka bersama. Suamiku tidak berhenti mencintainya. Dan agar mereka bisa hidup bahagia, aku akan ceraikan Luciano. Kau ini bicara apa, Cecilia? Aku tidak mau kembali ke sisi pria yang tidak mencintaiku. Kau berdandan rapi seperti ingin pergi. Ayahmu ingin mengajakmu pergi? Tidak, ayah sudah memikirkannya dan bilang tidak. Tapi aku mau tanya lagi. Suster Fortunata bicara denganmu? Dia jelaskan apa? Katanya Ibu Sesi terlihat bersama suster kepala. Semoga ini bukan perbuatan Suster Fortunata. Karena dimanapun dia berada, selalu ada ledakan dinamit. Setidaknya Ibu Sesi akan kembali. Apa kalian ingin minum secangkir kopi untuk merayakan kabar baik ini? Ayolah Silvestre. Luciano datang. Kau sudah dengar kabar baiknya? Ya, Silvestre berbaik hati dengan membangunkan kami semua. Kenapa jalanmu seperti kucing terluka? Entahlah, aku bingung. Mungkin sepatuku terlalu kecil. Sepatumu terbalik. Kanan dipakai kiri. Terbalik? Entahlah aku memikirkan apa. Ayah juga tidak tahu di mana kaki ayah. Apa kami harus pergi bersamamu? Tidak, terima kasih. Aku rasa suster kepala menahan Cecilia dengan alasan. Dan ini adalah obrolan di antara suami dan istri. Kenapa kau rapi sekali, nak? Agar aku diajak ayah. Jika ayah sudah bilang tidak, itu harus dipatuhi. Kau tetap di rumah. Ayah janji akan membawa Cecilia kembali. Mungkin kalau ibu melihatku, dia akan kembali lebih cepat. Nona kecil benar sekali. Sang ayah yang benar. Oh, Baiklah. tapi tante nasihati ayah. Paman Noi nasihati ayah. Tidak ada yang perlu dinasehati. Tidak ayah, aku mau ikut. Sejak Ibu Cecilia pergi, aku tidur seperti burung kecil. Dan kalau ayah mengajakku... Burung kecil harus tetap di dalam sangkar. Kau harus menunggu ayah dan Cecilia pulang. Tentu saja. Kami ingin menjadi yang pertama memberi selamat. Tentu saja. Tante, keluarkan mobil tante dan kejar ayahku. Tidak, sayang. Dia sudah memerintahkan dan harus dipatuhi. Tapi sejak kapan tante mematuhi perintah ayahku? Jangan keras kepala, Cecilia. Rasa cemburu itu membuatmu tidak melihat kenyataan dengan benar. Sabar ya. Waktu berlalu lebih cepat dengan main kartu dan minum kopi. Kau benar, Silvestre. Berikan kartunya, Noi. Ya. Masuk. Hei, suster. Kau berhak mengetuk pintu, tapi tidak berhak untuk mendobrak pintu itu. Ada yang datang, suster kepala. Siapa? Tentunya seseorang yang kita kenal. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik, suster kepala, tentu saja. Seseorang. Maaf, Tuan. Luciano.
Regino! Ya, Nyonya Palcios, ada apa? Hah? Tetangga berisik sekali. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan bicara dengan mereka secepatnya. Tenang saja. Cepat Iya, dengarkan mereka. Cepat. Kalian minta dia kemari? Ini penting, Cecilia. Cecilia, Akan kutinggalkan kalian berdua. tolong jangan pergi. Ya, aku rasa kami harus tetap di sini. Kenapa kau berbuat begini? Kenapa kau tega sekali pada Dulce Maria? Jangan gunakan putrimu sebagai alasan untuk membujukku. Tuan Larios, kau ingin aku tetap di sini? Kau ingin kami tetap di sini? Aku ingin menyampaikan kesimpulanku. Aku sudah dengar seorang wanita ingin menghancurkan pernikahan yang bahagia karena benci. Aku pergi dan melihatmu bersama dia. Wanita itu masih tertarik kepadamu dan... Cecilia, izinkan aku untuk membela diri. Kurasa kau akan kesulitan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Nico. Tapi kau pergi menemui dia. Tapi kau pergi menemui dia. Mereka membohongiku bahwa dia sakit keras. Aku kasihan padanya. Baru aku tahu kalau itu jebakan. Kalau aku memberitahumu, kau pasti akan kecewa. Sekarang kau juga kecewa. Apa sekarang aku tidak kecewa? Aku tidak pernah sembunyikan apapun darimu. Itu benar. Aku punya kewajiban untuk selalu jujur. Aku tutup mulut dan mengaku salah. Tapi bukan karena munafik, melainkan karena cinta. Cintaku padamu. Tidak ada gunanya. Obrolan ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita berpisah saja. Taksi! Taksi! Taksi, 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 taksi! Satu lagi pergi. Aku doakan semoga Luciano bisa membujuk Cecilia kembali. Kenapa tidak bisa membujuknya? Cecilia itu wanita yang lemah lembut. Dalam keadaan normal. Tapi jangan percaya kelembutan wanita ketika dia merasa cemburu. Oh, kau ingin memperingatkanku ya? Terserah saja. Kadang di antara kita ada rasa cemburu dan kau ingat bagaimana reaksiku? Ya, tiap kali ku ingat, aku pecahkan vas ke kepalamu. Lupakan. Lupakan apa yang sudah terjadi, sayang. Ya, tentu mudah bagimu meminta aku lupa. Sedangkan aku mengingat bahwa aku punya nurani tenang. Oh, Nyonya. Nyonya, Nona kecil tidak ada di kamarnya. Apa maksudmu tidak ada? Tidak. Mungkin dia tertidur di kamar Luciano. Akan kulihat apakah dia di sana. Benar, Cecilia. Aku memang bersalah, tapi tidak sampai kita harus berpisah. Aku mencintaimu. Jangan hiraukan masa laluku. Masa lalu tidak masalah jika tetap di masa lalu. Tapi jika kembali ke masa sekarang... Tidak ada masalah lebih dari yang kau bawa ke dalam pembicaraan ini. Yang kita harapkan untuk berakhir dengan bahagia. Tidak, suster kepala. Tidak ada lagi kebahagiaan untukku. Tapi, suster kepala dengar kata-katanya? Kau lihat betapa dia keras kepala? Di kepalamu isinya apa? Batu bata. Kau masih menghinanya. Suster, tidak perlu menyela pembicaraan mereka. Suster kepala, jika Cecilia orang asing, aku akan diam saja. Itu sebabnya aku bijak. Tapi Cecilia itu teman baikku, dan itu membuatku berhak. Jika Cecilia memang teman baikmu, buktikan dengan bekerja sama dengannya. Menurutmu aku belum cukup kerjasama? Kau masih berani mengatakan bahwa semua kejahatanmu itu adalah bentuk kerjasama. Ya, suster kepala, karena ku ajari dia bagaimana membela hak istri. Aku tidak jadi seorang istri lagi. Taksi! Taksi, taksi! Ya ampun, semua taksi sibuk di malam hari.
aku. Mata-mata? Mata-mata apa? Ha? Aku hanya mengamatimu memanggil taksi. Mereka bahkan tidak peduli kepadamu. Kau mau kemana? Ha? Katakan, ha? Mau kemana? Aku mau mengejar ayahku. Untuk cari taksi, orang harus berani. Aku sudah tahu, aku berpengalaman. Oh, wanita berpengalaman. Mereka pasti sangat pemberani. Si Pirili. Berikan, ayo berikan ini padaku. Tidak, kau tahu uang tidak untuk dibawa anak kecil sepertimu. Sini. Tidak, kamu curi tasku. Lepaskan, ayo lepaskan. Lepaskan, jika tidak aku pukul kau ya. Aduh, anak nakal. Dunia ini kejam sekali, ya. Di mana aku lihat sesuatu seperti ini ya? Wanita seperti aku tidak punya uang. Sedangkan anak kecil kaya nakal punya banyak uang. Dulu aku tidak punya uang. Tapi sekarang aku punya. Ini, aku kembalikan. Tapi, hei, dengar. Sudah cukup. Leluconmu tidak lucu sama sekali. Buka matamu. Ayo, buka matamu. Ayo, cepat, buka matamu. Ayo, cepat, bangun. Oh, tidak. Astaga, aku tidak mau ini terjadi. Tidak. Oh ya Tuhan, aku tidak mau dia terluka. Oh, tidak. Sebentar. Dia tidak di rumah, Noe. Aku akan turun dan cari dia di jalanan. Tolong cari dia. Itu yang akan kulakukan. Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ini sudah lewat tengah malam dan anak kecil di jalanan tanpa izin ayahnya. Oh. Cecilia, ini sudah malam. Ayo kita pulang. Kita lanjutkan diskusi kita di rumah. Aku tidak mau pergi dari tempat ini. Kau pergi saja. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi. Aku temukan dia di trotoar. Kepalanya terluka. Ya Tuhan, kepalanya berdarah. Silvestre, telepon Dr. Urquiza. Beritahu dia apa yang terjadi dan minta dia datang segera, Tuan. Sayang. Noe, dia kenapa? Entahlah, kita baringkan di tempat tidur. Maaf karena menelpon malam-malam, dokter. Tapi terjadi kecelakaan. Nona kecil, maksudku, putrinya Tuan Larios. Kepalanya terluka. Aku membencimu, Nico. Dari benci jadi cinta. Luciano akan ingat saat-saat indah kami yang kami habiskan bersama. Momen yang bisa terulang lagi. Dengan sedikit kesabaran, Luciano akan kembali padaku. Dia kenapa, Andres? Aku takut lukanya parah. Ya Tuhan. Andres, kami ingin tahu kebenarannya. Kenapa dengan Dulce Maria? Kita harus bawa dia ke klinik secepatnya. Benturan di kepalanya menyebabkan gagal otak pada dirinya. Tidak ada gunanya, Luciano. Jangan minta aku kembali ke rumah. Dulce Maria putus asa dan kami juga tidak bisa. Ku minta jangan manfaatkan dia jadi alasan. Oh, Cecilia. Aku entah bagaimana caranya menjelaskan masalah ini padanya. Cecilia, kau tahu aku tidak mau terlibat dalam kebohongan. Jangan keras kepala. Pulanglah, nak. Itu bukan rumahku lagi. Siapa yang menelpon malam-malam? Suster, tentu keluargaku ingin tahu kabarnya. Halo? Oh, Estefania.
Ada apa? Anak itu Dulce Maria? Maria? Ya, tentu saja. Segera. Terjadi sesuatu pada Dulce Maria. Stefania, ada apa dengan putriku? Kapan? Bagaimana bisa terjadi? Dulce Maria pingsan. Andres akan memindahkannya ke klinik untuk dirawat lebih lanjut. Sampai bertemu di klinik ya, Stefania. Noe ikut ambulans bersama dia. Setelah aku merapikan diri, kita bertemu di klinik. Luciano, aku panik sekali. Iya, sampai nanti. Tuhan menyertaimu, Nona kecil. Oh Tuhan, keajaiban. Semoga Aku akan ada tunggu di klinik, sayang, keajaiban. ya. Aku akan ganti baju dan ke sana. Kau harus tabah, Estefania. Anak itu akan baik-baik saja. Aku yakin sekali. Dia terluka parah, Esperanza. Lukanya parah. Dia bilang apa? Kecelakaan. Dulce Maria jatuh di jalanan. Di jalanan malam-malam begini? Dia ingin mencari kita. Mereka membawanya ke klinik dengan ambulans. Oh ya Tuhan. Kenapa kau tidak melihatnya? Aku segera pergi, suster. Tolong, aku harus ikut. Tidak, Cecilia. Kau tetap di sini. Kau melarangku memanfaatkan putriku sebagai alasan. Itu yang akan kulakukan. Itu lain cerita, Luciano. Tidak ada hubungannya dengan keadaan ini. Ini ada hubungan dengan Dulce Maria. Aku sangat menyayanginya. Aku lupa, tapi tidak memaafkan. Tapi dia milikku, si kecil. Anak piatu yang kusayangi di sekolah. Tenang, Cecilia. Aku yakin masalah anak itu tidak parah. Semoga saja, suster kepala. Tapi aku takut. Sepupuku terdengar sangat cemas. Izinkan aku di sampingnya. Baiklah. Dia mengalami kecelakaan karena pergi mencari ayahnya. Orang tidak bersalah yang membayar perbuatan kalian. Ya, ini lukanya. Luciano belum datang. Juga belum ada kabar dari si kecil. Sudahlah, sabar sayang. Andres datang. Dulce Maria sudah membaik? Aku rasa tidak. Dia mengalami luka di kepalanya. Artinya ada retakan kecil di tengkorak kanannya. Apa? Selamat malam. Bagaimana putriku, Andres? Aku berjelaskan pada mereka ada retakan kecil di tengkorak kanan. Dia mengalami gegar otak. Apakah parah? Sayangnya iya. Maksudmu, putriku bisa saja... Kondisinya kritis. Kita harus tunggu agar masa kritisnya berlalu. Kapan kita mengetahuinya? Tidak sebelum 48 jam. Apa kami harus menunggu selama itu? Cecilia, aku wajib jujur padamu. Aku tidak bisa membuat keajaiban. Apa boleh? Aku melihatnya. Iya, Luciano.